Halo guys, selamat datang di YouTube aku. Di video kali ini aku mau cerita ya tentang pengalaman aku menjadi seorang call center di salah satu bank BUMN. Aku tuh kerja sebagai call center itu kurang lebih 1 tahun 8 bulan gitu. Memang cukup lama waktu itu. Jadi pokoknya intinya aku tuh awalnya iseng aja daftar karena baru aja lulus kuliah, bingung mau ngapain, akhirnya daftar sebagai batu loncatan lah, biasa fresh graduate kan. Nah, singkat cerita aku keterima. Nah, di situ aku training. Training itu di kelas, itu kita 30 hari ya, 1 bulan. Itu benar-benar kita tuh sharing tentang materi-materi, dan itu materinya banyak banget, oke? Kita catat itu di buku lah ya. Kita catat semua materinya, itu banyak banget. Aku tuh nggak tahu itu seberapa banyak tuh, pokoknya banyak banget materinya, case-case-nya. Dan aku fokus di kartu kredit ya, call center kartu kredit, dan ini bank BUMN loh teman-teman. Nah, kemudian pas udah 30 hari di kelas materi terus, akhirnya kita praktek mendengarkan dulu, namanya tandem ya. Kita mendengarkan gimana cara terima telepon senior-senior, kita mendengarkan. Terus habis itu berapa minggu kemudian aku lupa tepatnya, terus kita juga praktek, teman-teman, kita praktek, tapi sebelahnya itu masih ada mentornya gitu loh. Jadi kayak masih ada yang bisik-bisik, kadang bahkan ada nasabah yang denger gitu, kok diajarin sih mbak, itu pernah juga kayak gitu. Terus udah kayak gitu akhirnya, apa yang singkat cerita nih, itu kan berapa minggu lah kayak gitu kan diajarin, terus kita terjun sendiri dengan buka-buka catatan. Terus kalau kita nggak tahu, kita bisa nanya, kita bisa hold nasabah, terus kita nanya ke tim leader gitu. Terus kayak gitulah, pokoknya lama-lama kita udah training di ruangan tersendiri ya. Jadi waktu itu ada sekitar 20 orang gitu, memang cukup banyak ya, karena call center itu kan seringnya itu kan keluar masuk banyak banget yang yang nggak betah nih, bekerja berapa bulan terus keluar. Jadi sering ada loker-loker call center, jadi wajar aja kalau misalkan kita itu memang dibutuhkan banyak banget waktu itu. Udah, singkat cerita, kita turun nih ke lantai 2, itu waktu itu di lantai 3 kita turun bersama yang lainnya juga. Kita call center baru yang udah terjun sendiri. Tapi kalau pokoknya masih bingung ya semua sih, meskipun baru atau udah lama, kalau masih bingung tetap tanya ya. Itu namanya asis waktu itu. Jadi nanya yang tim leader, nanti ditanya ini gimana nih kalau case-nya kayak gini-gini. Gitu, singkat cerita hari berganti, bulan pun berganti. Akhirnya tau nggak, awalnya yang kita masih buka-buka buku ketika nasabah nelpon, kita itu udah tanpa buku. Dan gimana ya, kita tuh udah hafal gitu semua materi, semua case itu kita udah hafal, karena setiap hari yang kita terima tuh itu aja. Tapi memang banyak banget ya, beragam banget. Nah, misalkan nih aku kasih contoh aja ya, misalkan nasabah nelpon terus kita kan greeting biasa, terus kita nanya apa yang bisa saya bantu gitu kan. Nah, dia tuh mesti menjawab, mbak, aku habis belanja misalkan di Transmart kayak gitu, misalkan kayak gitu ya. Kita udah paham, kita mesti ngapain. Kita langsung cek sistem, cek transaksi terakhir. Terus itu pasti adalah perubahan transaksi diubah ke cicilan. Jadi dia ingin belanjaannya itu diubah ke cicilan. Yaudah, kita langsung cek tanggalnya, ini tanggal berapa, syarat dan ketentuannya gimana, apakah transaksinya udah diposting atau belum. Jadi kita tuh langsung sambil ngenot. Jadi kita tuh multitasking banget teman-teman. Kita mendengarkan, terus kita mencerna omongan nasabah, kita langsung cek sistem sambil ngetik, sambil mendengarkan. Kita tuh mendengarkan tuh sambil ngetik tik gitu. Itu keren banget menurut aku tuh, call center tuh ya itu kerennya di situ. Nggak tahu ya, itu tiba-tiba kita tuh karena udah terbiasa, udah berbulan-bulan, itu tuh bisa mahir sendiri gitu loh. Aku juga heran kenapa aku bisa, padahal aku tuh kan orang yang lemot banget, terus aku tuh orang yang pelupa gitu loh, tapi bisa juga di situ. Bahkan kadang aku tuh bisa 10 besar terbaik dari ratusan. Aku juga nggak tahu, itu mungkin aku faktor keberuntungan, karena banyak orang yang bilang kalau aku tuh tipe orang yang beruntung guys, tapi aku nggak, ya bersyukur aja lah. Tadi kan udah ya tentang materi, terus aku mau kasih tahu nih tentang shifting. Jadi kita itu mulai masuk tuh ada yang jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 12. Tapi yang dapat shifting itu cuma jam 6 dan jam 12. Selebihnya itu nggak dapat bonus shiftingnya, itu nggak dapat insentifnya. Itu.
Dan itu kalau orang-orang yang biasanya nilainya terendah terbawah 10 terendah ke bawah itu dikasih jam flat jam 10. Jadi setiap hari masuknya jam 10 terus. Itu nggak enak banget karena itu antara siang dan antara pagi itu nggak jelas gitu loh. Nggak enak menurut aku. Paling enak kalau aku sih suka ya masing-masing sih ya, ada yang suka jam 6, ada yang suka jam 8, ada yang suka jam 12. Kalau aku karena tipe pemales banget, aku suka masuk jam 12 dan pulangnya jam 9. Dan untuk shifting, kalau cowok itu ada shifting sampai malam, tapi satu malam itu paling 5 orangan gitu teman-teman. Jadi nggak banyak kalau malam itu. Tapi kalau ceweknya nggak ada ya, berbeda dengan call center telekomunikasi yang pernah aku upload sebelumnya. Yang ini, nah itu cewek pun ada yang sampai malam. Tapi di Bank BUMN ini nggak, salut sih aku, nggak sampai, cewek itu nggak sampai malam. Bener-bener kayak apa ya? Ya karena kan kalau cewek itu kan takut ya pulang malam gitu kan, lebih rawan gitu loh. Aku setuju kalau nggak ada jam malam lah untuk cewek, lebih baik sepertinya. Nah tadi udah tentang shifting ya. Terus habis itu tentang jam istirahat. Kita tuh jam istirahat 90 menit kalau nggak salah, waktu itu aku lupa. Itu udah termasuk pipis, sholat, BAB, misalkan kalian BAB udah termasuk semuanya. Makan juga. Jadi bener-bener kalian itu nggak boleh lebih dari itu. Kalau kalian lebih dari itu, jadi nanti tuh ada hitungan jamnya, tahu nggak sih? Maksudnya kayak kalian itu berkurang nilainya. Kalian terima calls itu lama banget, itu juga nilai kalian berkurang. Terus habis itu jamnya, itu jam istirahat juga, kalau kalian melebihi itu nanti juga nilai kalian berkurang. Bahkan ini ya, kalau kalian izin sakit atau izin apa, izin kepentingan keluarga, itu juga berkurang teman-teman. Terus misalkan nih kalian telat 1 detik aja itu juga berkurang ya, karena kita pakai fingerprint gitu. Itu benar-benar ketat banget. Kalau kalian memang tipe orang yang nggak suka kerja kayak disuruh-suruh banget, terus kalian harus on time, harus ini, harus itu, kayak robot gitu loh, kayak dijalankan kayak sebagai robot, kayak tek 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 tek, harus ini, nggak boleh ngelak. Itu kalian nggak cocok kerja di situ. Beneran. Itu bener-bener kayak robot. Tapi meskipun kayak robot itu masih manusiawi sih guys. Aku akuin itu masih manusiawi. Ya aku nggak tahu sih, aku nggak bisa membandingkan. Cuma aku lebih prefer daripada yang kemarin nih. Aku cerita pengalaman yang aku training di telekomunikasi itu sama yang Bank BUMN ini. Aku milih Bank BUMN-nya. Aku juga pernah, teman-teman kalian itu pasti kalau sebagai call center itu akan mengalami menemukan nih nasabah yang cerewet banget, yang kayak gini-gini, nggak terima ini tuh, nggak terima, bahkan teleponnya mati minta disambungin kita, itu bisa teman-teman. Bahkan aku pernah, pengalaman aku sampai 2 jam nasabah itu telepon marah-marah karena nggak bisa aktivasi kartunya gitu. Jadi karena memang aktivasi itu kan harus ketat banget, harus dicek detail-detailnya. Jadi kalau nggak ada kurang atau beda data sedikit pun nggak bisa aktivasi. Dia maksa meminta aktivasi tapi nggak dikasih, terus dia marah-marah. Tuh pernah aku bahkan aku tuh pertama aku bahagia aja gitu, ketawa ketiwi, terus habis itu aku nangis karena aku dikata-katain apa ya waktu itu ya hewan kaki 4 itulah. Pokoknya tuh bener-bener itu waktu training sih teman-teman, itu pengalaman banget. Oh ya, kalian tahu nggak, kesalahan terfatal seorang call center dimanapun itu, mau di telekomunikasi, mau di bank, mau di misalkan asuransi atau apa, itu adalah merilis telepon atau mematikan telepon nasabah. Ketika nasabah belum selesai ngomong loh ya, tapi misalkan udah closing nih, ibu ada yang saya bantu, bla bla bla, nggak ada mbak, terima kasih, baik, kita closing, kita tutup, nggak masalah dong. Itu biar jam callsnya kita itu nggak tinggi. Kalau tinggi itu buruk, menerima teleponnya terlalu panjang itu nggak bagus. Nah jadi itu tuh kalau kalau kita sebagai call center itu matiin telepon nasabah ketika nasabah ngomong, itu fatal banget. Itu pasti kalian akan dipecat, serius. Itu ada beberapa teman aku yang mungkin nasabahnya marah-marah terus gitu, marah-marah terus dimatiin, langsung dia dikeluarin guys. Karena itu nasabah itu nanti telepon lagi, terus dia ngadu, aku tadi nelpon ini dimatiin ini, aku minta cek recording. Itu langsung dicek loh, sesuai permintaan nasabah itu, karena benar-benar kita tuh memprioritaskan nasabah banget gitu loh. Bahkan kita tuh sampai mengorbankan diri kita gitu ibaratnya. Ya udah, cek recording, ternyata call centernya salah, bakal dikeluarin. Beberapa kali terjadi kayak gitu teman-teman. Kecuali nih kalian tidak sengaja nasabah telepon, terus kalian kepencet matiin, kalian langsung telepon
tim leader kalian konfirmasi, maaf mas ini tadi kepencet, gimana ya, mungkin nanti dikasih solusi, kalian harus telepon balik ke nasabahnya atau gimana, terus dikasih note, kita juga nge-note ya itu di sistemnya. Itu bener-bener pokoknya detail banget, nggak boleh kita salah, bener-bener harus bener-bener apa ya kayak robot gitu kerjaannya. Oh ya, kalian ini ya, misalkan pipis aja itu harus di menit maksimal tuh 10 menit kalau nggak salah. Lebih dari itu kalian nanti ditelepon-telepon. Nggak boleh. Beneran deh. Beda ya kalau misalkan Sabtu Minggu itu biasanya kita lebih slow, terima nasabahnya sedikit. Paling telepon itu 25 sehari, beda kalau hari-hari biasa bisa 60 guys. Itu kadang kalau lagi queuing banget, nggak bisa minum. Kalau lagi slow sih kita bisa ngobrol. Bahkan itu kadang kalau Sabtu Minggu ada yang bisa baca novel juga. Terus oh ya, kita tuh nggak dibolehin bawa HP juga guys. Kita bisa main HP kalau istirahat atau kita lagi izin ke toilet gitu. Jadi memang bener-bener ketat sih di sana. Kita juga nggak boleh selfie di dalam floor gitu, karena itu kan takut terjadi kebocoran nasabah, karena itu bener-bener kita menjaga privasi banget. Bahkan nih kita ditanya apa ya, misalkan itu kan posisinya aku di Jogja ya kerjanya. Kalau kita ditanya sama nasabah, kamu tuh kerjanya di mana mbak, ini lokasinya di mana, di Jakarta, karena cuma ada 2 tempat tuh call center itu waktu itu di bank itu, Jakarta dan Jogja, tapi kita selalu ngomong di Jakarta itu karena kita tuh kayak kerja sebagai agen rahasia gitu. Spesial banget gak sih? Nah untuk masalah gaji, itu gajinya kita UMR ya, UMR, terus ditambah dengan bonus shifting yang masuk jam 6 dan jam 12 malam. Kalau cowok masuk malam atau yang disebut late, itu doang. Sama misalkan ada tunjangan nih, dulu aku karena bahasa Inggris, call center bahasa Inggris juga, jadi aku ada tunjangan 150.000 waktu itu sih. Terus kadang kita setiap bulan itu dapat ransum ya, misalkan isinya itu jajan-jajan gitu, wafer, terus ya snack-snack gitulah, mungkin senilai sekitar 100.000 atau 75 atau 80 ribuan gitu. Itu waktu itu ya, aku tuh pengalaman 2015 sampai 2017-an. Itu aku kerja sebagai call center. Ya menurut aku ada sisi positif dan negatifnya. Positifnya kita punya banyak temen di sana karena temennya itu ratusan ya. Dalam kerjaan itu di situ kayak di floor gitu tuh lebar banget. Itu semuanya call center, semua ngomong. Kita nggak bisa ngobrol. Ya ada sih bisa ngobrol kalau callsnya lagi sedikit. Beda lagi kalau callnya lagi queuing guys. Oh my god, kita nggak bisa. Udah telepon mati langsung masuk, mati masuk. Aduh itu bener-bener capek banget, bahkan minum tuh nggak bisa itu loh. Tapi kecuali kalau itu hari-hari kerja. Untuk masalah makan biasanya kita makan di luar ya, kecuali kecuali bulan Ramadan kita biasanya dikasih makan 1 bulan full dari kantor. Tapi kalau hari biasa enggak ya, kita selalu cuma disediain minum aja, kita bawa botol sendiri, kita isi ulang sendiri. Tapi kalau makan tetap kita makan di luar pakai uang sendiri, nggak ada tunjangan makan guys tuh. Terus aku sukanya di situ kadang itu setiap bulan, nggak setiap bulan sih, berapa bulan sekali kadang ada program kita harus menawarkan suatu ke nasabah dan kita dapat insentif, kita bisa lewat telepon gitu. Karena pengalaman aku tuh pernah menawarkan nasabah itu power bill, atau nggak sih power bill, tagihan apa ya, listrik apa ya, power bill apa sih ya, lupa aku. Pokoknya tagihan listrik, tagihan air itu dibayarkan pakai kartu kredit. Nah kalau nasabah mau itu nanti kita dapat insentif gitu. Waktu itu aku terbayang dan aku dapat 1.500.000 dalam 1 bulan itu. Terus habis itu ada juga program yang lembar tagihan kan kadang masih dikirim ke rumah. Nah kalau ke rumah ada biayanya, ditawarin kirim ke email, itu juga dapat per 20.000, per 20 nasabah waktu itu dapat 100.000 kalau nggak salah, kan lumayan gitu loh. Ada maksudnya, ada biar kita tuh lebih semangat gitu loh. Itu terus senang juga sih waktu itu kalau ada kayak gitu-gitu, jadi gaji kita tuh nambah gitu, nggak cuma UMR terus tambah shifting kan dikit banget. Aku tuh paling dapet tuh 2,5, 27 gitu loh. Itu udah banyak banget menurut aku waktu itu, waktu di tahun 2017. Terus ya sebenarnya ada suka ya dukanya setiap pekerjaan itu. Ya menurut aku ya itu pengalaman sih, meskipun kayak ngerasa jadi robot banget, tapi waktu itu aku menikmati aja sih. Ya memang kita ngerasa kok kita dijadiin robot, tapi kita enjoy aja gitu. Mungkin karena teman-temannya sebaya semua, sepemikiran kan, ngobrolnya nyambung, itu sih. Terus
Oh ya teman-teman, nah kalau kalian 10 besar waktu itu di call center tersebut 10 besar masuk nominasi 10 besar, kalian akan menjadi admin. Nah, admin itu akan membahas kayak laporan-laporan yang pada hard complaint gitu atau kasus-kasus yang nggak terselesaikan. Kita yang meneruskan ke atasan gitu, kita kayak membuat email, ngirim email di Excel kayak gitu gitulah, kita ngerekap gitu, ngerekap waktu itu. Nah itu kita nggak online, kita nggak terima telepon, karena terima telepon misalkan ya itu kita enak banget gitu loh, kupingnya kayaknya tuh waras gitu loh karena kita terima telepon misalkan dari jam 8 sampai jam 5 itu bener-bener kita meskipun nggak ada telepon tapi si headset itu harus standby teman-teman, nggak boleh kalau nggak standby karena nanti itu ada penilaian juga. Kalian terima callsnya itu udah lebih dari 3 detik itu udah ada penilaiannya, nggak bagus gitu karena semuanya tuh dinilai, jam masuk kerja, kemudian apa namanya istirahatnya, terus terima teleponnya berapa lama, izinnya, kayak gitu. Jadi ada semua. Kenapa kita bisa jadi admin, kita 10 besar tuh gimana sih, ada dinilai ya, random gitu. Ketika kita telepon ternyata ada yang dengerin, terus dikasih komentar ini kekurangannya ini kesalahannya di sini. Nah kalian bisa nilainya tinggi, bisa nilainya rendah di situ. Pernah beberapa kali aku ada 4 kali gitu aku jadi admin waktu itu. Aku tuh padahal waktu itu masih baru, jujur ya, mungkin senior juga ada gimana gitu ya, mungkin karena aku beruntung aja sih, aku bilang aku tuh beruntung aja, aku tuh nggak paham, aku tuh masih belajar gitu ya, namanya juga senior ya, kadang suka ada enggak tapi bodo amat gitu. Jadi sukanya juga kalau misalkan di bulan Februari itu kita dapat bonus, tapi tergantung dari performance kita. Waktu itu aku itu dapat bonus itu 3 kali gaji teman-teman, kan lumayan kan ya, dan itu di batch aku cuma aku aja yang dapat 3 kali gaji karena performanya mungkin dinilai sudah masuk ke kriteria bagus. Dan gimana ya, atasan masih senior juga pada ih kok kamu anak baru kok bisa ya, padahal aku waktu itu baru 1 tahun kan ya, 1 tahun lebih berapa bulan gitu, 1 tahun 3 bulanan gitu lah. Terus mereka yang udah 2 tahun gitu nggak cuma dapat bonusnya 2 kali, bahkan ada yang 1 kali gitu loh. Ya gimana ya, aku juga nggak tahu kenapa aku bisa dapat 3 kali. Mungkin karena aku pernah 10 besar berapa kali. Nah misalkan 10 besar kita biasanya makan-makan tuh sama atasan di restorannya lumayan terkenal lah, di Sabuan, terus apa lupa aku, pokoknya dekat-dekat situlah ya, di restoran gitulah. Terus apa lagi ya, namanya di suatu pekerjaan itu pasti ada yang suka ada yang nggak suka ya kan. Ya udahlah kita cuek aja, yang penting niat kita itu ibadah, niat kita itu bekerja mencari uang untuk keluarga ya, insya Allah kalian betah sih kalau misalkan tujuannya itu. Menjadi seorang call center menurut aku itu hal yang nggak mudah dijalani. Kalau kalian memang terbiasa bekerja yang santai, yang nggak disuruh-suruh, itu nggak cocok buat kalian. Pasti kalian nggak akan betah di situ. Banyak juga teman-teman aku yang ketika training itu udah keluar gitu, banyak teman-teman. Jadi nggak ada yang nggak sampai selesai, ada yang 1 bulan training udah keluar karena mereka nggak kuat dengan materinya yang sangat banyak, tekanannya yang sangat banyak, terus peraturannya yang benar-benar sangat ketat sekali. Untuk pakaian pun kita ketat, harus pakai blazer gitu kecuali hari Sabtu dan Minggu. Padahal meskipun kita di back office ya, kita kerja, tapi kita harus rapi. Padahal kan kita nggak ketemu langsung gitu, tapi kita harus rapi. Pada dandan juga, tapi kalau aku kan nggak bisa dandan, lihat tuh polosan gini ya udah kayak gitu. Dan akhirnya setelah sekian lama aku kan akhirnya resign ya, singkat cerita itu setelah bonusan waktu itu Februari 2017 aku resign. Di bulan Maret, awal Maret aku resign karena aku ada kerjaan di Kalimantan. Mungkin aku besok bisa share kerjaan aku di Kalimantan. Aku tuh bekerja di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan teman-teman, mungkin lain waktu aku bisa share ya. Nah, terus aku dapat kabar nih di tahun kemarin, di tahun berapa ya, 2020 itu setelah pandemi itu teman-teman aku semua itu pokoknya yang udah 2 tahun nggak jadi karyawan tetap itu dikeluarkan teman-teman per Desember 2020 kalau nggak salah. Aku dapat info dari teman-teman aku dikeluarkan. Kan kasihan banget sumpah, aku tuh nggak habis pikir ya. Mereka tuh pada dikeluarin karena 2 tahun nggak bisa jadi karyawan tetap. Bukannya nggak bisa, karena kadang tuh memang nggak ada kesempatan, nggak ada tesnya juga gitu loh waktu itu, waktu aku pengalaman kerja di sana. Dan ya kasihan sih, udah umurnya kan
pada udah 26, 27, umur segitu kan kadang untuk cari kerjaan kan susah kan, dan mereka dikeluarkan kontraknya nggak diperpanjang gitu loh sama vendornya karena mereka masih outsourcing. Karena untuk menjadi karyawan tetap sebagai call center tuh sangat susah banget, beneran deh waktu itu. Meskipun itu di bank BUMN yang katanya lebih mudah untuk menjadi karyawan tetap, tapi nyatanya zonk teman-teman. Jadi ya kecewanya itu sih, aku kasihan sama teman-teman aku yang sudah bertahan sampai bertahun-tahun, 4 tahunan gitu, tapi malah di-cut, nggak diperpanjang. Itu kan aku dengarnya aja sangat sedih sekali. Gimana nasib mereka nih, mau cari kerja apa udah umur segitu gitu loh. Apalagi yang cowok-cowok kan kasihan. Ya tapi sebelumnya udah banyak juga sih yang resign gitu, satu persatu resign. Sekarang ya udah nggak ada, karena kemarin itu udah beberapa itu ada yang di resign karena atau nggak diperpanjang kontraknya. Itu sih pengalaman aku. Jadi aku denger sih, aku nggak tahu bener apa nggak, aku cuma dengar dari temen aku yang kerja di situ. Sekarang itu kalau misalkan udah 2 tahun kerja, itu kalau kalian nggak jadi karyawan tetap, atau kalian mungkin nggak berkembang tuh di situ, kalian tuh pasti di-cut gitu. Kalau menurut aku sih, kalau kalian sebagai fresh graduate untuk kerja di situ it's okay, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan maksudnya kalian masih bekerja di situ, terus kalian juga cari-cari lowongan yang lain, karena menurut aku takutnya gitu, kalian di-cut ketika umur kalian udah misalkan 27, 28, itu kan udah susah cari kerjaan. Nah menurut aku sebelum umur segitu, sebelum umur 25, menurut aku kalian tuh udah harus cari-cari kerjaan sih. Selain itu, kerjaan yang sekiranya bisa buat masa depan kayak gitu. Kalau di situ menurut aku juga nggak bagus ya untuk kesehatan telinga kita, pendengaran kita, karena memang kita sebenarnya dicek juga setiap setahun sekali kalau nggak salah tuh dicek pendengarannya. Waktu itu sih untung aku masih normal ya, tapi aku masih ngerasa sih pendengaranku tuh ada rada kurang gitu, kadang kayak rada budek gitu aku sekarang. Itu mungkin efeknya untuk jangka panjang ya, itu kayak gitu loh teman-teman. Jadi ya kalian harus apa ya, intinya kalian juga harus mempertimbangkan kesehatan kalian juga gitu, untuk kesehatan telinga terutama kayak gitu. Tapi sebagai call center itu belajar melatih kesabaran kita, dimana nasabah yang cerewet yang ini itu, tapi kita tetap harus sabar. Smiling voice kita tuh tetap tersenyum, meskipun kita nggak ketemu nasabah, kita harus tersenyum, terdengar ramah gitu. Ya aku nggak tahu suara aku kayak apa ya kalau jadi call center ya. Sebenarnya nggak ramah-ramah banget sih aku, ya biasa aja. Cuma ya itulah, harus smiling voice namanya. Selamat siang, dengan aku nama online-nya Odia. Dengan Odia bisa dibantu dengan Bapak ini. Oh, baik Pak. Kami bantu untuk verifikasi datanya terlebih dahulu. Nama lengkapnya bisa dibantu. Dibantu untuk alamat surat menyuratnya. Tempat tanggal lahirnya bisa diinformasikan, Pak. Untuk nomor HP-nya bisa dibantu informasikan. Terima kasih atas informasi data-data yang diberikan. Kami konfirmasi kembali bahwa Bapak menanyakan untuk perihal transaksi diubah ke cicilan. Baik Pak, ini sebelumnya maaf, untuk transaksi di mana Bapak? Baik, nominalnya berapa? Baik Pak, kami konfirmasi ulang untuk transaksi di transfer nominal Rp120.000. Mohon maaf sekali Pak, ini belum bisa dijadikan cicilan karena transaksi tersebut masih menggantung. Silakan menghubungi kami 3 hari ke depan Pak untuk mengetahui apakah transaksinya sudah terbayarkan atau belum. Apabila sudah terbayarkan, Bapak bisa mengajukan kembali untuk transaksi diubah ke cicilannya. Ada yang bisa ya kayak gitulah intinya. Pusing banget, aku udah lupa ingat. Intinya ya, pada intinya pesan dari aku ini, kalau fresh graduate boleh aja itu masuk sebagai call center di bank BUMN, boleh, nggak larang. Cuma setelah kalian masuk 6 bulan gitu misalkan, kalian harus cari kerjaan lain. Kalian harus cari-cari daftar-daftar loker yang lain. Aku nggak menyarankan kalian untuk stay di situ selama hampir 2 tahun, nggak sih. Karena kalian misalkan di-cut, ya udah, itu kalian udah semakin tua, semakin susah nanti cari kerjaan kan. Kecuali kalian karirnya bagus di situ, kalian jadi admin terus tuh peringkat 1 terus, ya mungkin. Tapi kalau kalian peringkatnya aja di tengah-tengah, kalian nggak ada nggak ada berkembangnya, ya udah keluar aja, cari yang lain, yang maksudnya yang lebih manusiawi, yang bisa menganggap kalian gitulah, yang bisa menghargai lah gitu ya. Sebenarnya itu menghargai juga sih, cuma itu benar-benar kayak robot gitu. Ya gimana, ya emang udah kayak gitu tugasnya. Kalau kalian mau dijalani, kalau nggak ya udah keluar, resign. Kayak aku nggak mau, ya udah resign kan. Sesimpel itu sebenarnya. Kalau kalian udah nggak kuat, nggak betah, nggak usah dipaksa gitu. Kalau kalian nggak suka dengan kerjaan kalian, resign aja.
cari yang lebih, cari yang kalian banget. Jadi kalian jalannya enak, enjoy gitu loh, tanpa paksaan. Karena kalau dipaksa, terpaksa, ya itu susah. Mungkin awal-awal kita perlu jalani dulu, melihat gimana sih, mungkin aku bisa di sini. Cuma kalau kalian udah mencoba itu, tapi kalian tetap nggak bisa dan kalian memaksakan di situ, percuma, nanti pekerjaan kalian nggak maksimal. Gitu. Ya itu jadi sedikit aja pengalaman aku mengenai aku kerja di call center salah satu bank BUMN yang menurut aku ya, kalau aku suruh balik lagi ya pasti otomatis aku nggak mau. Aku lebih suka pekerjaan aku yang sekarang, meskipun kalau call center itu kan bener-bener full di kantor ya, bahkan kita tuh nggak bisa lihat matahari, ya lihat matahari dari jendela. Cuma kalau ngerasain matahari itu kan nggak bisa. Misalkan berangkat dari jam, ya pagi doang berangkat dari kantor kan, berangkat jam 7 misalkan, pulang jam 4 kayak gitu. Nah, tapi kalau aku suruh milih nih pekerjaan aku sekarang sebagai marketing dan sebagai call center, misalkan aku suruh milih, aku jelas milih marketing dong. Gajinya otomatis lebih besar, bonusnya lebih besar, bahkan kadang kayak di luar perkiraan kalian untuk gaji marketing itu. Terus jamnya juga bebas, nggak terlalu terikat banget, dan menurut aku jelas pilih marketing ya. Ya mungkin karena aku sedang menjalani sekarang sih, semoga seterusnya aku juga ngerasa kayak gini gitu loh. Jadi aku ingetin ya kalian, semua pekerjaan itu nggak ada yang enak, serius. Semua itu pasti ditarget. Bahkan teller CS pun ditarget nih, harus closing ini itu. Ya sama halnya, mungkin marketing lebih banyak sih tekanannya ya. Terus call center juga tetap harus target dong. Kadang kan ada calls-nya itu kan harus target segini, jamnya segini, semua itu harus target. Kok kerja itu harus ada targetnya gitu loh, nggak bisa seenaknya sendiri kan. Jadi ya udahlah, jalanin aja semuanya. Misalkan kalian masih betah, ya udah, kalian jangan hiraukan nih video aku gitu loh. Kalian misalkan sekarang sebagai call center, ya udah jalanin aja kalau kalian masih betah gitu. Ya sebetahnya kalian aja. Tapi kalau kalian udah ngerasa bener-bener aku nggak betah, tertekan banget ini itu, ya resign aja gitu, cari kerjaan yang lain, nganggur sebentar kan nggak apa-apa. Sebenarnya kerjaan itu banyak sih, asalkan kalian mau dan nggak malu gitu loh. Bahkan marketing itu kan banyak jenisnya ya. Jadi kalau aku tuh kan marketing di bagian kredit, tapi bukan kartu kredit. Kredit pun kan banyak sebenarnya. Ada kredit kendaraan bermotor, mobil gitu-gitu loh. Tapi aku kan yang bergerak di pembiayaan. Kredit kur, yang reguler itu. Kenapa aku selalu target? Kenapa kayaknya mudah banget? Karena produk yang aku jual itu murah banget bunganya, di 0,27% saat ini. Itu menurut aku. Kenapa aku juga marketing kredit tapi kok susah? Coba deh lihat marketing kreditnya bunganya berapa. Ini aku karena dari pemerintah ya, jadi kan murah banget gitu loh. Ya mungkin itulah. Oke guys, jadi segini aja untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Dah.